Haleluya, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Betos ya, Bekasi Town Square. Dan puji Tuhan ya, kita sudah masuk di minggu yang kedua ya, di bulan April. Walaupun Jakarta lagi diguyur hujan ya. Saya dari Karawaci tadi jam 12 hujan gede, sampai di Sunter juga hujan. Ya, perjalanan juga tadi ke sini hujan. Tapi dia bersyukur ya, Bapak Ibu tetap tetap berjuang ya untuk datang beribadah, karena kita percaya jeripayah Bapak Ibu ya dalam mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia ya. Walaupun kehujanan, Pak basah kuyup Pak, tenang saja ya. Pulang bawa berkat dari Tuhan, amin ya. Itu dia ya. Jangan lupa 17 besok ada baptisan hari Kamis. Yang mau dibaptis boleh datang ke Kelapa Gading. Hari Jumat ada ibadah Jumat Agung ya. Jadi boleh dicek di website Tiberias ya. Nanti mau atur jamnya jam berapa, cabang mana, nanti Bapak Ibu tinggal cek ya di website Tiberias. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Judulnya adalah kesiapan roh, kelemahan daging ya. Kesiapan roh, kelemahan daging ya. Kita pelajari, ada pesan Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya untuk kita semua. Kesiapan roh, kelemahan daging. Kita lihat Matius 26 40 sampai 41, Matius 26 40 sampai 41. Silakan Pak. Matius 26 ayat ke-40 sampai 41. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Oke. Keterangannya apa? Yesus mengingatkan bahwa semangat rohani bisa ada. Tapi tanpa berjaga-jaga dan berdoa, kelemahan daging bisa membuat kita jatuh. Ya. Bapak Ibu di Taman Getsemani, Yesus sedang mempersiapkan dirinya. Ya, Yesus tahu dia sebentar lagi akan mati di atas kayu salib. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani bersama 3 muridnya, ya, Yesus sedang berdoa, Yesus sedang mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi ketika Yesus melihat murid-muridnya, ya, murid-muridnya itu tertidur. Makanya satu kalimat yang sebenarnya menegur murid-muridnya, dan Yesus ngomong kepada Petrus. Yesus mengatakan apa? "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Kata Tuhan kepada Petrus. Kenapa Tuhan mengingatkan Petrus untuk berjaga-jaga? Kenapa? Karena supaya Petrus dengan murid-muridnya tidak jatuh di dalam pencobaan. Dan Yesus juga mengatakan lagi, roh memang penurut tetapi daging lemah. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang, ya bagaimana kehidupan manusia. Sekarang hidup manusia itu hidup dalam kedagingannya sangat kuat sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya kemarin bagaimana akar dari kejahatan itu adalah cinta uang. Ya, orang yang cinta uang berarti apa? Dia tidak memperhatikan kerohaniannya, yang dia kasih makan itu adalah kedagingannya. Orang kalau hidup dalam kedagingan Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Kenapa? Karena daging ini nggak ada tempat di kerajaan sorga. Ya, yang masuk dalam kekekalan apa? Bukan daging. Daging akan menyatu dengan debu dan tanah. Tetapi roh. Ya, yang membuat Bapak Ibu dan saya kuat menghadapi tantangan bukan daging Bapak Ibu, tetapi roh kita. Ya, kita mendoakan yang sakit, "Pak, kuat ya Pak ya, imannya harus kuat ya." Bapak Ibu sedang mengalami masalah ekonomi, Bapak Ibu berdoa, "Tuhan, kuatkan saya bersama suami, bersama anak-anak supaya kami mampu melewati masalah ekonomi dengan baik." Ya, yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa keluar dari Covid apa? Oke, ada bantuan dokter, oke, ada bantuan dari medis. Tetapi kalau roh kita tidak kuat, kalau nggak kita berdoa, kalau nggak kita bersekutu dengan Tuhan, ya, jemaat tanya sama saya, "Pak, bagaimana kami bisa mendapatkan perjamuan Pak sementara gereja tidak ada ibadah?"
Akhirnya Pak Pariaji sama Ibu Gembala membuka satu layanan khusus, mengirimkan ya jemaat-jemaat yang butuh perjamuan. Ya, itu tujuannya apa? Perjamuan kudus tujuannya apa? Dibuka line doa untuk didoakan. Itu tujuannya apa? Supaya kita kuat, supaya roh kita kuat. Ya, Bapak Ibu yang di PHK, emang gampang menghadapi PHK? Ya kan, kedagingan ini pinginnya marah, kedagingan ini pinginnya bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi kan kalau kita roh kita kuat, walaupun kita menghadapi tantangan, ya, orang yang kuat di dalam rohnya, orang itu mengatakan apa? Walaupun di PHK, aku tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Walaupun di PHK, aku tidak mau bersungut-sungut. Walaupun aku mengalami di PHK, tapi aku percaya kalau aku terus cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Ya, kenapa orang bisa begitu? Ya kan, karena kerohaniannya dijaga baik, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, kedagingan tidak mendapatkan tempat di kerajaan sorga, tapi orang-orang Kristen yang menjaga rohaninya tetap kuat, yang menang dalam segala perkara, yang tidak pernah mundur dalam perjalanan imannya. Orang-orang itulah yang akan mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Ya, makanya pesan Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu dan saya melalui Alkitab ini. Alkitab mengatakan apa? Ya, berjaga-jagalah dan berdoa. Apalagi kita sedang menghadapi akhir zaman, masa sukar, penyakit di mana-mana. Orang tiba-tiba mati lah, orang tiba-tiba masuk ICU lah. Ya, saya pernah berapa kali ke rumah sakit, ya di ICU. Saya tanya, Bu, ini gimana ceritanya kok bisa di ICU? Nggak tahu, Pak. Dari pagi sampai siang sehat-sehat aja. Tetapi tiba-tiba malam, Pak, nggak sadarkan diri. Kita bawa ke rumah sakit, dokter mengatakan harus masuk ICU. Coba lihat, ya hidup manusia itu bagaikan uang. Ya, makanya jangan sia-siakan waktu yang ada. Ya, kerja boleh, usaha boleh, bisnis boleh. Tapi jangan pernah lupa, kerohanian kita harus kita jaga. Amin. Roh penurut daging lemah. Ya, orang yang memperhatikan dagingnya, dia akan kalah. Tetapi orang yang menjaga rohnya, imannya kuat, dia akan keluar sebagai pemenang. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa? Oke, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa? Yang pertama, ya, kenapa Tuhan mengingatkan kita? Karena apa? Karena semangat rohani saja tidak cukup tanpa kedisiplinan. Ya, semangat rohani saja tidak cukup tanpa kedisiplinan. Coba kita lihat Alkitab kita, Markus 14 ayatnya ke-38. Silakan, Pak. Markus 14 ayatnya yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oke, keterangannya apa? Hati ingin taat, ya, hati ini ingin taat. Tapi tanpa berjaga dan berdoa, kita mudah kalah oleh diri sendiri. Ada orang mengatakan begini, Pak, saya setiap pagi disiplin, Pak, dalam olahraga. Bagus, ya, saya dukung. Pak, saya disiplin dalam makan minum, Pak. Kemarin medical check up, Pak, saya ke Singapura. Wah, Singapura, oh mantap ya kan. Sosok Inggris Singapura, yang mulut sampai monyong-monyong ya kan. Saya ke Singapura, Pak, cek medical check up. Aduh, Pak, ada asam urat, Pak. Ada kolesterol, Pak. Ya kan, saya tanya, mungkin ditanya sama dokter ya, makannya apa? Wah, kalau nggak Indomie, gorengan, ya kan. Seblak, nah itu dia tuh. Iya kan, orang Batak seblak, Bapak Ibu ya kan, orang Siantar ya kan. Nah, rupanya Bapak Ibu ketika medical check up ke Singapura, dokter melihat asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, diabetesnya tinggi, dan sebagainya dan sebagainya. Ya kan, ujung-ujungnya pasti kan dokter mengatakan aja, Pak, disiplin makannya ya, jangan minum lagi gula-gula ya, jangan lagi jajan-jajan ya, clean food ya, dan sebagainya. Ya, kalau dia ingin melihat tubuhnya sehat, dia pasti disiplin. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, ya, bangun pagi olahraga, mungkin makannya juga nggak jajan-jajan sembarangan, nggak nasi uduk lontong sayur lagi, Bapak Ibu, ya kan? Mungkin sekarang diganti dengan oatmeal, ya kan? Yang dulu ngerokok sekarang nggak merokok, yang dulu minum-minum tuak di lapo sekarang cuma minum air putih, Bapak Ibu, ya kan? Walaupun tuak sama air putih beda-beda tipis warnanya, Bapak Ibu, ya kan? Ya, dia disiplin menjaga kesehatan. Saya katakan bagus. Ya, tetapi banyak orang hanya disiplin menjaga kesehatan, hanya disiplin menjaga kesehatan tubuhnya, tapi tidak mendisiplinkan dalam kehidupan rohaninya. Ya, kok bisa olahraga 1 jam pagi, tapi kenapa doa pagi 1 jam nggak bisa? Gitu loh. Kok bisa olahraga di gym 1 jam, tetapi kenapa nggak bisa pujian penyembahan 1 jam di rumah?
Kok bisa di gym 1 jam, malah tambah 2 jam, sauna 2 jam. Ya kan, masuk 90, sauna 1 jam, keluar 63 Bapak Ibu ya kan. Karena lemak-lemaknya langsung habis. Lah kok nge-gym 1,5 jam di gym, tetapi kok baca Alkitab cuma 1 perikop aja, kok nggak mau mendisiplinkan? Ya kan, balik lagi Bapak Ibu. Daging kita ini tidak akan bisa membuat kita menang dalam pertandingan iman. Ya kalau Bapak Ibu mendisiplinkan, ya kita punya kegiatan rohani, saya percaya ada masalah, Bapak Ibu dan saya kita tidak akan pernah takut. Ya kan, iman kita kuat, ya iman kita akan terus bertumbuh. Ya ada masalah, kalau yang rohaninya cetek Bapak Ibu ada masalah, aduh aku cemas, aku bimbang. Tapi kalau orang Kristen yang rohaninya kuat, dia disiplin dalam berdoa, disiplin dalam ibadah, ya kan, disiplin dalam kegiatan rohani, apapun masalah yang dia hadapi, dia tidak akan pernah takut. Justru dia akan berani mengatakan apa? Apapun masalah, bersama Tuhan aku menang. Kenapa? Karena janji Tuhan mengatakan. Dia berani mengatakan janji Tuhan. Kenapa dia mengatakan janji Tuhan? Karena setiap hari dia baca Alkitab. Ya, setiap hari Bapak Ibu baca Alkitab enggak? Aja. Ada yang pura-pura pegang-pegang kuping, pura-pura budak, Bapak. Apa ya? Ya kan? Iya kan? Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, Pak. Ya, makanya sekarang banyak orang obesitas, mohon maaf Bapak Ibu. Karena apa? Kerjaannya memburu makanan. Ya, semua dicari, semua dimakan dan sebagainya. Yang ada, mohon maaf ya, fisiknya semakin besar, tapi rohaninya semakin kerdil. Iya kan? Setan nggak takut Bapak Ibu punya badan besar. Setan nggak takut kalau Bapak Ibu berlama-lama di gym dengan ototnya kayak binaraga, nggak takut. Tetapi setan takut kalau Bapak Ibu mengerti bagaimana kehidupan rohani itu sangat penting. Setan paling nggak mau Bapak Ibu dan saya masuk dalam kehidupan rohani. Makanya dibikin sibuk lah, dibikin capek lah, dibikin marah-marah lah, dibikin berantem lah suami istri, dibikin berantem lah anak sama keluarga sama orang tua, dibikin ribut lah dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita untuk kita memulai untuk apa? Hubungan rohani dengan Tuhan. Ya, coba ada orang mau sampai rumah aku mau baca Alkitab, wah udah semangat, ya kan? Dari kantor nih, wah udah pulang cepat. Sampai di rumah istri bikin kesal, iya ribut perang Hamas Palestina Bapak Ibu di rumah, perang piring dan segala macam. Ya kan? Akhirnya nggak baca Alkitab, udah langsung tidur. Ya, ada yang sampai rumah mau pujian penyembahan sama istri. Ya, tapi akhirnya ketika sampai rumah, anak bikin kesel di rumah. Akhirnya nggak jadi pujian penyembahan sama istri. Dan sebagainya. Ya kan, makanya disiplinkan kedagingan kita. Ya, Tuhan nggak butuh firman, karena dia itu firman. Tuhan nggak butuh berdoa, ya kan, karena dia apa? Karena dia adalah pribadi yang menjawab doa. Tuhan tidak butuh pujian penyembahan. Di sorga dia yang disembah, di sorga dia yang dipuji. Tetapi waktu kita memuji Tuhan, waktu kita membaca Alkitab, waktu kita berdoa, itu berguna untuk kehidupan rohani kita. Ya, jangan sampai akhirnya waktu sudah berjalan sampai mati, kegiatan rohani kita dangkal. Sampai akhirnya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Ya, Tuhan, I love you. I love you Jesus. Kata Yesus, kapan lu ngomong sama gua I love you? Ya, kayaknya gua gak pernah lihat lu berdoa. Ya, coba Petrus buka filmnya dia. Siapa namanya? Wah, namanya ini. Dilihat filmnya. Selama dia hidup, adakah dia menyembah aku? Di dalam roh dan kebenaran. Kata malaikat, nggak ada. Kata Petrus, nggak ada bos. Senangnya nongkrongnya di coffee shop, ini Starbucks terus tiap hari. Sampai diabetes Bapak. Minumnya kopi, gula. Dia sampai diabetes, sampai dia cuci darah, sampai mati. Nggak pernah dia pujian penyembahan. Dia baca Alkitab nggak? Baca cuma kamusnya doang di belakang, ya kan? Tahu Bapak Ibu, Alkitab kan ada kamusnya di belakang. Baru kamusnya doang. Iya kan? Dia sering beribadah nggak? Wah, boro-boro. Ini Kristen Nataru, Natal tahun baru. Ya, menurut Petrus dia kemana? Kata Tuhan Yesus ya. Ya Tuhan, belok kiri aja Tuhan, gak usah belok kanan. Selesai. Masuk dalam kebinasaan yang kekal. Kita mau kayak begitu Bapak Ibu? Enggak lah. Ya kan? Kedisiplinan rohani itu bukan buat Tuhan, tetapi untuk Bapak Ibu dan saya.
Ketika nanti ada masalah kau tidak takut, ketika menghadapi penyakit kau tidak gentar, ketika menghadapi goncangan akhir zaman ekonomi, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah jual iman. Kenapa? Karena orang yang mendisiplinkan rohaninya, dia punya iman dan dia akan menang dalam segala perkara. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu dia ya. Jadi kenapa Tuhan mau kita berjaga-jaga dan berdoa? Ya, yang pertama adalah semangat rohani saja tidak cukup tanpa kedisiplinan. Makanya tadi saya katakan bisa dikeluarkan quote-nya nomor 1 tadi. Ya, hati ingin taat, tapi tanpa berjaga dan berdoa, kita mudah kalah oleh diri sendiri ya. Jadi mulai hari ini, ya nanti malam mulai bikin jam doa. Besok pagi mulai disiplin doa pagi. Besok pagi mulai baca lagi Alkitabnya. Ya, malamnya mulai lagi baca Alkitab lagi. Sebelum tidur mulai lagi berdoa. Konsisten. Konsisten, walaupun capek, semua juga capek. Ya kan, jemaat capek, pendeta juga capek. Ya, semuanya capek. Kalau memang mau bilang capek-capek, tetapi namanya kita mau berjuang, saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan untuk kita. Amin. Untuk sungguh-sungguh cari Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya kenapa Tuhan mau kita berjaga-jaga dan berdoa? Yang kedua, yuk, kelemahan daging bisa menjadi celah pencobaan. Ya, kelemahan daging bisa menjadi celah pencobaan. Galatia 5 ayatnya yang ke-17. Silakan Pak. Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oke, keterangannya apa? Daging dan roh terus bertentangan. Ya. Ketika kita tidak waspada, daging akan lebih mudah menang dan membawa kita jatuh di dalam dosa. Ya, Bapak Ibu kita ini semuanya harus waspada. Sama kalau Bapak Ibu kita lagi di jalan ya. Kalau Bapak Ibu masuk Jagorawi, ya kan pasti kan ditulisnya hati-hati, jangan main HP sambil nyetir. Ya, hati-hati kalau ngantuk ada rest area istirahat. Kan? Kenapa Jasa Marga menulis itu? Supaya Bapak Ibu dan saya berjaga-jaga. Ya, sudah ada kasusnya orang main HP tabrakan. Sudah ada kasusnya orang yang ngantuk. Berapa kali supir truk itu nabrak Bapak Ibu, bukan karena remnya blong juga, karena ngantuk. Berapa kali bis-bis akap yang antar provinsi, yang Jakarta Surabaya bis malam itu nabrak. Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga. Sudah tahu ada rest area, dipaksakan untuk cepat sampai ke pool. Tapi karena jasmaninya nggak sampai, nggak tidur, nggak istirahat, akhirnya tabrakan. Ya kan, sama Bapak Ibu. Ya, ketika kita semua hidup dalam dunia ini, setan itu ada di sekitar kita untuk mencobai kita. Ya kan, Bapak Ibu, dimanapun kita akan dicobai. Bapak Ibu yang kerja di kantor akan menghadapi pencobaan. Pak, saya bagian keuangan Pak. Pasti di bagian keuangan ada godaan. Untuk apa? Bermain anggaran. Ya, Pak Pendeta saya bisnis ya, bisnis batu bara. Pasti di dalam bisnis batu bara ada godaan juga. Saya sebagai pendeta hamba Tuhan bukan berarti nggak ada godaan, banyak godaannya. Ya kan, tetapi kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan. Alkitab tadi mengatakan apa? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi dimanapun Bapak Ibu dan saya ditempatkan harus bisa berhikmat. Ya, apa keinginan roh dan apa keinginan daging. Ya, awal bulan, akhir bulan gajian. Wih mantap. HRD baru transfer. Teng. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Taruhlah gajinya 10 juta semua. Amin, puji Tuhan, haleluya. Ya kan? Tiba-tiba teman kantor bilang, mau kemana bro? Mau langsung pulang. Kita nongki-nongki dulu, nongkrong-nongkrong dulu di kota. Sambil karaoke. Mantap nih. Ya, cewek-ceweknya cantik-cantik dari Ukraina, bekas perang, katanya begitu ya kan. Matanya cuma satu semua ya kan. Iya kan. Gak mungkin lah karaoke cuma nyanyi lagu-lagu Desi Ratnasari. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Atau nyanyi lagu almarhum Titi Puspa. Kan gak mungkin juga Bapak Ibu. Kiri kanan kuntilanak masa nggak cinta satu malam, oh indahnya, pasti nggak. Minimal kan joget-joget sambil minum, iya kan? Minimal kan ya kita bukan rahasia umum lagi lah. Ada kedagingan yang kuat di sana. Kalau kita sebagai orang Kristen kita ngerti, ini keinginan daging ini, iya kan? Keinginan daging, keinginan roh kita mau pulang, keinginan daging teman ngajak.
sebagai orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan, kita jangan buka celah. Ya kita ngomong baik-baik aja. Sorry bro, ya thank you nih, gue udah diajak nih, tapi gue mau pulang ya. Ya gue sama istri mau makan, bilang aja sama istri mau makan, atau gue sama istri mau belanja bulanan. Nah kan enak kan, karena habis gajian kan, ya udah. Ah lu nggak asik, nggak apa-apa bro. Ya gue nggak asik nggak apa-apa, tapi istri udah telepon, ya kan, istri janji nanti sama istri mau makan, ya udah. Ya kan, keinginan daging, kita ikut teman-teman party-party, ada kuntilanak-kuntilanak menemani. Ya kan, tapi keinginan Roh Kudus bilang udah pulang, kumpul sama istri, kumpul sama anak baru gajian, ajak ke mall, makanlah, biar penuhlah sukacitamu bersama keluarga. Itu dia. Ya, makanya bapak-bapak, Pak, kalau Roh Kudus sudah ingatkan, jangan pura-pura nggak dengar. Jangan pura-pura nggak sadar. Aduh, Roh Kudus suruh gua pulang lagi. Ah, pura-pura budek deh, katanya begitu. Jangan Pak. Kalau Roh Kudus sudah bilang jangan digaskan, jangan. Iya kan, karena apa? Karena Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dosa itu menghancurkan Pak. Dosa itu membuat Bapak karir kita hancur. Dosa itu membuat rumah tangga berantakan. Dosa itu membawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam kebinasaan. Kan saya kan berapa kali konseling pernikahan, ya ibu-ibu bilang sama saya, Pak, suami saya jatuh dalam perempuan lain Pak, orang ketiga. Saya percaya sebelum terjadi perselingkuhan itu Roh Kudus sudah ingatkan. Tetapi karena pura-pura nggak dengar aja, pura-pura budak Bapak Ibu ya kan. Ya aduh Pak, habisnya kalau yang di rumah minyak anginnya GPU Pak, katanya begitu. Minyak anginnya Remason Pak. Nah ini sekretaris harumnya 10 km Pak. Yang di rumah nggak pernah siapin kopi Pak. Asal bikin kopi bukan kopi kapal api, kopi kapal perang Pak. Tapi yang ini Pak, waduh kopinya juga enak. Sekali sedut, lihat mukanya juga senang. Panjang umur, sukacita, haleluya, praise the Lord, hosana, indah hayas, gita sogah bergema, ya kan. Tapi yang di rumah Pak, kita minum kopi, waduh tensi naik Pak, katanya begitu. Akhirnya jatuh di dalam perjinahan. Nah itu dia. Ya kan, makanya saya katakan orang tidak akan pernah buka celah. Ya kalau memang kerohaniannya itu kuat. Ya Bapak Reaji, Bapak Ibu selalu mengingatkan kami hamba-hamba Tuhannya. Saya selalu kalau kita mengenang gembala sidang mendiang, itu adalah pribadi yang selalu tegas. Ya pendeta harus hidup kudus. Yang melayani harus hidup kudus. Mimbar Tiberias ini harus mimbar yang kudus. Bahkan berapa kali saya memberikan kesaksian dalam pemberkatan nikah saya sama istri saya. Pak Reji ingatkan, you jadi pendeta jangan buka celah. Ya kan, hidup kudus aja, lurus-lurus aja. Setia melayani, gak usah macam-macam. Tuhan pasti berkati you, Tuhan pasti cukupkan you dalam kebutuhan rumah tangga you, katanya begitu. Ya udah, kita jalanin aja Bapak Ibu, ya kan. Makanya sudahlah, ya jangan buka celah. Bapak-bapak yang bisnislah yang benar. Ibu-ibu yang kerjalah yang benar. Anak-anak muda jangan buka celah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya banyak mendoakan anak-anak muda yang hancur, ya, kena HIV AIDS. Saya pernah doain di Surabaya, ya, yang akhirnya mohon maaf ya hamil di luar nikah, ya, perempuannya bukan Kristen lagi, di Sarbini itu. Satu bapak anak muda nyamperin saya, Bang bisa minta tolong doain. Saya bilang kenapa? Ya pacar saya hamil di luar nikah, Kristen. Nggak Kristen Pak. Waduh saya bilang, udah jatuh ketimpa tangga, gempa bumi, tsunami lagi itu. Iya kan? Saya akhirnya keras sama dia, lu tuh bodoh banget sih bro, saya bilang. Kok lu bisa jatuh dalam dosa perjinahan begini, kenapa sih? Iya bang, ya kilaf bang, enak aja ngomongnya kilaf ya kan. Iya kan kilaf, kenapa? Karena suara Roh Kudus tidak didengerin. Iya kan, orang kalau rohaninya nggak ada, mohon maaf, BODOH, bodoh akhirnya. Setan ngajak dia bikin dosa, dia nurut-nurut aja. Setan nyempulungin dia ke neraka, nurut-nurut aja. Padahal kalau kita tahu firman mengingatkan, ya keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Saya doa pulang dari hari ini, pulang dari gereja ini, masuk dalam pekerjaan kita besok, bekerja usaha di dalam kehidupan kita. Ya biarlah keinginan roh yang menuntun hidup kita, amin. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, gak usah takut masa sukar. Apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil.
Ya, Tuhan tidak pernah tutup mata bagi orang yang jaga hidup kudus. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang hidup kudus. Ya, bahkan Tuhan akan membuat satu jalan yang dimana dunia tidak bisa membuat jalan itu. Ya, Bapak Ibu, kalau kita belajar histori di Alkitab, yang menutup pintu Batrah Nuh siapa? Tangannya Tuhan. Ya, Nuh udah masukin keluarganya, binatangnya, dan ditutup Batrah sama tangannya Tuhan. Air bah turun. Hujan turun, air bah naik, orang pada mati. Saya percaya orang itu pasti ngetuk pintu Batrah. Nuh, buka Nuh, buka Nuh. Ya, kami menyesal tidak dengar suaramu. Tapi Nuh ngomong apa? Ya, saya nggak bisa buka pintunya. Tuhan yang sudah menutup pintu. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Tapi kalau Tuhan sudah membuka pintu bagi orang yang hidup kudus di akhir zaman, tidak ada yang bisa menutupnya. Berkatnya akan mengejar hidup orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya sudahlah, di akhir zaman ini kita bertobatlah. Ya, jaga kekudusan, jangan buka celah. Ya, makanya quote yang tadi bisa dikeluarkan di poin yang kedua. Yuk, daging dan roh terus bertentangan. Ya, ketika kita tidak waspada, daging akan lebih mudah menang dan membawa kita jatuh dalam dosa. Saya percaya jemaat Tiberias Betos adalah orang-orang yang kuat di dalam iman. Ya, yang setia, ya, menjaga kekudusan. Lihat saja nanti beda, kita beda dengan orang dunia. Orang dunia menjerit akhir zaman. Tapi di akhir zaman Bapak Ibu dan saya bersuka cita karena pintu berkat terbuka untuk kita semua. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Kenapa Tuhan mau kita berjaga-jaga dan berdoa? Yang kedua, karena kelemahan daging bisa menjadi celah dalam pencobaan. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Tuhan mau kita berjaga-jaga dan berdoa? Yang ketiga terakhir, yuk, kekuatan roh datang lewat doa dan penyerahan diri. Oke, kekuatan roh datang lewat doa dan penyerahan diri. Kita lihat Alkitab kita, Lukas 22 ayatnya ke-43. Silakan Pak. Lukas 22 ayatnya ke-43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Oke, keterangannya apa? Yesus sendiri diperkuat melalui doa. Ya, dalam kelemahan, kekuatan rohani datang dari hubungan yang dekat dengan Bapa. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ya, di Perjanjian Baru, selama Yesus melayani, Yesus itu Alkitab mencatat, Yesus sering keluar dari kesibukan pelayanan. Ngapain? Berdoa. Alkitab juga mencatat pagi-pagi sekali Yesus itu berdoa. Kenapa Alkitab mencatat tentang kegiatan Yesus tentang doa? Supaya Bapak Ibu dan saya mengerti Allah yang menjadi manusia namanya Yesus aja, dia tidak malas berdoa, Bapak Ibu. Ya kan, dia berdoa karena dia tahu hidupnya masih ada daging. Kalau Bapak Ibu lihat di Taman Getsemani, Yesus itu ketakutan. Kenapa? Karena Yesus sebentar lagi akan menerima murka Allah. Yesus harus mati untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Sebagai manusia dia takut. Makanya kalau Bapak Ibu baca di Taman Getsemani, Yesus kan sempat negosiasi dengan Bapaknya. Ya Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu. Dengan kata lain, Yesus ingin ngomong, kalau boleh gue gak usah mati deh. Ya kan? Tapi kalau Yesus gak mati, Bapak Ibu dan saya, kita bukan menjadi tetangga di sorga, tapi menjadi tetangga di neraka Pak. Karena untuk masuk sorga harus lewat Yesus. Untuk masuk sorga harus ada darah yang tercurah, pengampunan dosa, darah anak domba, darah Yesus. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Yesus mati di atas kayu salib. Yesus negosiasi dengan Bapaknya. Dan akhirnya Yesus mengatakan, tapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Ketika Yesus lagi berdoa, dia ketakutan. Jadi keringatnya itu Bapak Ibu seperti popcorn. Tahu popcorn ya? Kalau Bapak Ibu lagi nonton kan kita beli popcorn tuh. Ya, jadi keringatnya itu seperti popcorn. Jadi dia sangat takut. Ada satu penelitian mengatakan Yesus katanya mungkin pecah pembuluh darah saking takutnya dan sebagainya. Sehingga keringat itu seperti darah gede-gede. Nah, ketika Yesus takut, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Makanya ketika dia berdoa, Alkitab mencatat apa? Seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Siapapun yang sedang takut, kalau engkau berdoa, Tuhan juga akan kirim malaikat untuk memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ya, malaikat itu pribadi yang Tuhan kirim untuk menjaga kita. Ya, kemarin lagi ada pertemuan
Presiden Prabowo, Menteri Menko, Menteri Keuangan, ya, di depan Kadin, pengusaha-pengusaha. Ya, Menteri Keuangan mengatakan begini, apa yang terjadi sekarang dunia, perang dagang Amerika dan seluruh dunia. Pelajaran ekonomi yang kita pelajari di kampus sekarang tidak berguna. Yang di depannya profesor doktor loh, ahli ekonom. Sekarang mau ngomong apa? Capek-capek belajar di luar negeri, belajar ekonomi mikro, ekonomi makro, belajar manajemen keuangan, belajar akuntansi. Semua ilmu tidak bisa mengatasi masa-masa sukar. Tapi kalau berdoa, Bapak Ibu dan saya, kita bisa melihat mujizat Tuhan di masa-masa sukar ini. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Di masa sukar, orang yang berdoa, dia akan melihat kemenangan. Karena apa? Karena doa gak bisa diatur dengan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Iya kan, sorga siapa yang mengatur jawaban doa? Ya Tuhan. Karena doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. Lihat zaman-zaman kita COVID, bagaimana pertolongan Tuhan lagi zaman-zaman kita sulit. Ya kan, semua status Bapak Ibu, Mazmur 91 semuanya. Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Sekarang statusnya apa? Suamiku setan, ya kan begitu. Mungkin lagi ngambek sama suaminya. Mana status-status rohaninya yang zaman COVID kemarin? Wah, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibuktikan kan waktu kita doa sungguh-sungguh zaman COVID kan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat tepat pada waktunya ya. Makanya apa yang pernah dulu-dulu kita lakukan setiap berdoa, mari kita lakukan lagi. Amin. Lakukan berdoa dengan tulus, lakukan doa dengan sukacita, lakukan doa bukan karena beban, tetapi apa? Sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Ya, kita mau ngobrol sama Bapa. Ya, kita mau ngobrol sama Bapa. Saya kalau hari Minggu berapa kali video call sama istri saya. Ya, saya kangen komunikasi dengan istri. Saya kangen juga komunikasi dengan anak saya. Saya tanya, Bryson mana? Kadang lagi tidur, yaudah nanti telepon lagi. Tapi waktu dia lagi bangun, saya bilang, Bryson apa kabar? Papi lagi di mana? Oh, lagi di sini. I love you papi, I love you nak. Saya tanya anak saya nomor 2, kan baru lahir kan. Yang nomor 2 kemana? Lagi di mall jalan-jalan. Hah, ya kan? Bercanda. Lagi tidur, diliatin lagi tidur, namanya bayi kan lagi begini, ngeringkuk begini kan. Aduh. Ya kan? Nah kita aja nih, seorang bapak aja senang komunikasi dengan anak. Rindu begitu. Yang belum menikah, belum tahu rasanya punya anak nanti. Nanti kalau udah punya anak pasti tahu rasanya. Sama. Bapak juga senang ngobrol dengan anaknya. Iya kan, waktu kita menyapa Bapak kami yang di sorga, Tuhan senang loh. Tuhan happy. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ditelepon anakmu senang gak? Apalagi yang kuliah di luar kota. Ma, lagi ngapain ma? Lagi pakai sirih aku, katanya begitu ya kan. Iya kan. Saya kemarin lihat di TikTok Bapak Ibu, ada seorang anak yang 5 tahun kerja di Australia, 5 tahun. Ya. 5 tahun itu belum pernah pulang. Dia kayaknya pulangnya ke daerah Luwuk sana, Makassar ya. Kalau Luwuk mungkin daerah Makassar dan sekitarnya. Nah, mamanya itu jual kopi. Ya, akhirnya dia datang pakai masker dan mamanya tidak mengenal dia. Akhirnya dia bilang, "Bu, mau beli kopi, Bu." Ya kan udah. Lama-lama akhirnya dibayar pakai dolar Australia. Kok pakai dolar Australia? Saya nggak punya duit ini Pak kembalian. Udah buat ibu aja. Akhirnya dilihat-lihat, kayaknya gua kenal nih orang. Wah, akhirnya pecahlah itu. Anakku, katanya begitu. Akhirnya dipeluk lah. 5 tahun gak ketemu karena anaknya kerja di Australia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin, kalau engkau tidak pernah berdoa, Bapakmu di sorga pasti akan menggoncangkan hidupmu. Supaya apa? Supaya akhirnya kita menyapa kembali, Bapakku yang di sorga, tolonglah aku, tolonglah berkati aku. Saya percaya Tuhan senang waktu kita menyapa Bapakku yang di sorga. Ya, makanya digoncangkan kan supaya akhirnya kita ingat Tuhan. Digoncangkan bisnisnya, digoncangkan usahanya. Karena apa? Karena kata Tuhan, sudah terlalu nyaman ini, tidak bagus. Jadi lupa sama yang memberi berkatnya. Mari kita berdoa. Dengan berdoa kita akan selalu dekat dengan Bapa. Orang yang dekat dengan Bapa, dia aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada
sore hari ini. Apa kesimpulannya? Roh kita mungkin siap, tapi tanpa berjaga dan berdoa, daging yang lemah bisa menguasai kita. Tetaplah bergantung kepada Tuhan setiap saat. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Satu pesan khusus Yesus katakan kepada kita ketika dia di Taman Getsemani, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Karena keinginan rohani saja tidak cukup kalau kita tidak mendisiplinkan kedagingan kita. Ayo jangan malas. Jangan malas berdoa, jangan malas baca Alkitab, jangan malas memuji Tuhan. Karena hal-hal ini itulah yang memberikan kekuatan bagi kita di akhir zaman. Yang kedua, hati-hati jangan buka celah. Ya, dimanapun kita melangkah, pencobaan akan selalu mengikut kita. Tetapi kita tidak akan pernah jatuh dalam pencobaan kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan daging membawa kehancuran, dosa membawa kita masuk dalam kebinasan. Tapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus menuntun Bapak Ibu dan saya masuk dalam keselamatan yang kekal. Dan yang ketiga, sebagaimana Yesus berdoa dan Yesus berserah kepada Bapaknya, mari di akhir zaman ini kekuatan roh kita itu bisa kita dapatkan dari kita berdoa. Nafas hidup orang percaya adalah berdoa. Jangan malas berdoa. Orang yang malas berdoa akan kalah. Lihat dunia. Sampai seorang ekonom juga mengatakan ilmu ekonomi yang kita pelajari di kampus tidak bisa mengatasi persoalan di masa sukar ini. Tapi orang yang berdoa, dia akan melihat kemenangan di masa sukar. Allah yang kudus sedang memperhatikan kita. Perkuat rohani kita. Dia sudah mau datang kedua kali menjemput kita. Kalau kita terus berjuang, menjaga hidup kita kudus, ketika nanti Yesus datang kedua kali, Bapak, Ibu dan saya, kita akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mau menyatakan pujian bagi Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Haleluya. Haleluya, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Ya, makasih Pak. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga
dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, teruslah berdoa. Teruslah berharap kepada Tuhan. Sistem ekonomi dunia tergoncangkan, tapi sistem kerajaan sorga, selama kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus kita punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko, dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Pak. Berdoa buat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Di mana melangkah dijaga malaikat, kita penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Satu yang harus kita mengerti adalah sistem ekonomi dunia akan tergoncangkan. Tapi sistem kerajaan sorga, yaitu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan, masih tetap digenapi sampai hari ini, amin. Makanya orang yang cari Tuhan tidak akan pernah kekurangan, ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, diberkati. Pak Koordinator, Pak David Raharja bersama tim yang melayani sepanjang hari ini, Tuhan berkati. Jeripayah mereka dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang dibutuhkan dalam pelayanan, Tuhan cukupkan selalu. Gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Berkati kesehatan, panjang umur, juga dalam pelayanan menjangkau banyak jiwa-jiwa. Pelayanan yang penuh kuasa dan mujizat Tuhan. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir, Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Siapapun yang sakit sembuh, siapapun yang berbeban berat, Tuhan pulihkan. Selama Bapak Ibu dan saya menjadi pelaku firman, sistem dunia akan tergoncangkan, tapi sistem kerajaan sorga tidak bisa tergoncangkan. Apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi. Selama Bapak Ibu dan saya di makhir zaman ini cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Sebelum pulang kami berdoa, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin.